Tetap memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Langkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi inna warzuqna rahmati rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, di sini Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Putri, Maulidia. Lalu siapa lagi? Kemana dia? Oh iya. Oke, jadi sebelumnya Ibu akan bertanya, siapa yang kemarin ingat kita mempelajari materi apa? Oh iya, kedua Nah, jadi kemarin kita sudah membahas materi tentang jual beli. Nah, di sini Ibu akan membahas materi tentang akikah. Nah, yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menghayati nilai-nilai dari ketentuan akikah, kemudian menjalankan sikap tanggung jawab dan berbuat baik sebagai implementasi diri, kemudian pengalaman menerapkan akikah menurut Islam, kemudian menerima perintah akikah dan menganalisis ketentuan akikah. Nah, di sini Ibu akan bertanya, siapa yang tahu apa itu arti akikah? Ada yang tahu apa itu akikah? Menyembelih hewan kambing kemana? Ya, jadi anak-anak, pengertian akikah menurut para ulama secara bahasa adalah rambut kepala bayi yang tumbuh sejak lahir. Sedangkan menurut istilah, akikah itu berarti menyembelih hewan ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syarak sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi akikah itu merupakan perwujudan dari rasa syukur kita dan kehadiran seorang anak yang sangat didambakan oleh setiap keluarga. Nah, di sini ada dasar hukum akikah. Ada yang mau baca? Bisa. Silakan, bisa. Dasar hukum akikah. Sejarah mencatat bahwa akikah pertama kali dilaksanakan oleh dua orang saudara kembar cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yakni Hasan dan Husain. Adapun dalil tentang akikah berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya dari Samurah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, anak yang terlahir masih tergodai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya, dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, jadi dasar hukum akikah ini yaitu sejarah sudah mencatat bahwa akikah pertama kali itu dilaksanakan oleh dua orang saudara kembar cucu Nabi Muhammad SAW dari perkawinan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yakni Hasan dan Husain. Nah, yang dimaksud dari tergadai yaitu sebagaimana yang dimaksud dengan tergadai itu jaminan yang harus ditebus dengan membayar, maka seakan-akan hukumnya itu menjadi wajib bagi yang mampu. Selanjutnya yaitu ada ketentuan akikah. Nah, ketentuan yang harus dipenuhi dalam ibadah akikah ini sebagai berikut. Yang pertama, silakan dibaca Kak Daya. Yang pertama, Kak Daya. Yang pertama, umur binatang akikah sama dengan binatang kurban, yaitu kambing minimal berusia 2 tahun dan sudah tanggal giginya. Oke, jadi yang pertama itu umur binatang akikah sama dengan binatang kurban, yaitu kambing minimal berusia 2 tahun dan sudah tanggal giginya. Nah, yang kedua silakan Kak Ipit. Yang nomor 2 silakan dibaca. Yang kedua yaitu pemanfaatan daging akikah sama dengan daging kurban, yaitu disedekahkan kepada fakir miskin.
disedekahkan kepada fakir miskin dan tidak boleh dijual walaupun kulitnya saja. Yang ketiga yaitu disunahkan daging akikah dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan atau mengundang saudara kita dan tetangga untuk datang menyantap daging yang sudah dimasak. Kemudian yang keempat ada waktu penyembelihan, yaitu yang disunahkan dilangsungkan pada hari ke-7. Selanjutnya kelima, silakan Kak Tira untuk dibacakan nomor 5. Anak laki-laki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing dan seekor kambing untuk anak perempuan. Ya, jadi yang nomor 5 itu anak laki-laki disunahkan akikah dengan 2 ekor kambing, sedangkan anak yang perempuan untuk seekor kambing saja. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang disyariatkan terkait akikah. Nah, yang pertama yaitu disyariatkan untuk memberi nama anak yang lahir dengan nama yang baik pada hari yang ke-7. Jadi nama-nama yang baik, tidak boleh nama yang jahat-jahat ya. Iya, betul. Kedua yaitu mencukur seluruh rambutnya tanpa tersisa dan bersedekah dengan perak seberat rambut yang dipotong berdasarkan hadis. Tadi yaitu mencukur seluruh rambutnya tanpa tersisa. Nah, selanjutnya ada ketiga yaitu mentahniknya, yaitu mengunyah kurma sampai lembut lalu meletakkannya dan dioleskan pada rongga mulut bagian atas bayi, dan sebaiknya yang melakukan adalah orang yang soleh. Nah, selanjutnya ada hikmah dalam akikah. Nah, melaksanakan akikah ini banyak memiliki hikmah, diantaranya yaitu merupakan bentuk tawarruk dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. Kemudian menambah kecintaan anak kepada orang tua, dan yang ketiga yaitu mewujudkan hubungan yang baik sesama tetangga maupun saudara dengan ikut merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak. Nah, anak-anak, jadi di sini ibu akan memberikan kalian soal masing-masing, kalian tulis, kemudian ibu akan tunjuk kalian maju ke depan dengan berpasang-pasangan. Jadi soalnya, anak-anak dengerin ibu. Ya. Tulis ya, jelaskan apa yang kalian ketahui arti akikah. Nah, tulis jawabannya, kemudian nanti ibu tunjuk secara berpasang-pasangan. Oke? Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Jangan berkiri sama yang game. Nah, tadi soalnya disuruh jelaskan apa yang kalian tahu tentang akikah. Nah, akikah itu tradisi dalam Islam yang melibatkan penyembelihan hewan untuk mengakukan hewan sebagai ungkapan rasa syukur pada Allah atas kehadiran sang anak. Nah, Oke, terima kasih Bang Arya, Bang Aidil. Tepuk tangan. Sekarang Ibu mau ini kita
Baiklah, pengertian Akikah. Akikah dalam istilah itu adalah penyembelihan hewan kurban untuk anak yang baru lahir sebagai bentuk rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih kepada Dr. Isis. Nah, jadi anak-anak, di sini siapa yang mau menyimpulkan dari materi kita tadi? Saya, Bu. Oke, silakan Kak Daya. Di pada pembelajaran hari ini kita membahas tentang akikah. Akikah adalah ibadah sunnah dalam Islam yang dilakukan sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak. Iya. Jadi anak-anak, akikah itu merupakan ibadah sunnah dalam Islam yang dilakukan sebagai bentuk syukur kita atas kelahiran anak. Nah, jadi anak-anak dari materi kita tadi mengharapkan kalian bisa memahami dari materi kita akikah ini dan mendapatkan memahami hikmah dari akikah, yaitu sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak dan merupakan wujud kita dalam meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mungkin kita cukupkan saja pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil